Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengatasi handphone yang lelet atau lemot dengan 3 cara yang biasa saya pakai di sini. Saya menggunakan Oppo F7 ya teman-teman, mempunyai RAM 6GB dan internal memori 128GB. Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, jadi cara yang pertama saya menggunakan aplikasi pengelola telepon. Ini aplikasi pembersih bawaan ya teman-teman. Di setiap HP pasti ada, cuma mungkin beda namanya aja. Pertama, kita masuk ke aplikasinya. Kemudian, kita tunggu pemindaian sampai selesai. Setelah itu, klik optimalkan. Biarkan sampai proses selesai. Jika sudah, klik selesai. Selanjutnya, klik icon tempat sampah. Kita tunggu lagi sampai pemindaian selesai. Kemudian kita kembali ke halaman sebelumnya lagi. Lalu kita klik pemindaian virus yang ini nih. Nah, proses ini mungkin paling lama, biasanya antara 3-10 menit, tergantung banyaknya sampah dan banyaknya aplikasi yang ada di handphone kita, apalagi jika teman-teman belum pernah membersihkannya. Nah, setelah 100%, klik selesai. Kita kembali ke halaman beranda. Lalu kita restart HP kita. Kalau di Oppo F7 ini, caranya kita pencet tombol daya dan volume up secara bersamaan sampai layar HP mati. Kemudian masih tetap kita pencet sampai HP terasa bergetar. Baru kita lepaskan. Nah, setelah itu HP akan terrestart secara otomatis. Kita nggak perlu khawatir karena semua file akan tetap aman. Jika HP sudah menyala kembali, ini sih harusnya lemot-lemotnya udah mulai berkurang ya. Cara yang kedua, kita masuk ke menu pengaturan, lalu kita cari yang namanya pembaruan perangkat lunak. Nah, menurut saya ini sangat penting ya teman-teman, karena jika sudah terlalu banyak pembaruan, tapi kita biarkan saja, ya efeknya HP kita akan terasa lebih berat atau lemot gitu. Di sini ada 2 macam pembaruan. Yang pertama yaitu pembaruan sistem Android. Contoh seperti HP saya ini, saya membelinya di tahun 2018, di tahun rilisnya Oppo F7 ini, sistem Androidnya masih Nugget atau Android 8. Nah, di tahun 2019, saya dapat notif tuh dari Google, katanya suruh pembaruan. Ya udah, saya perbarui kan jadi Android 9. Kemudian di tahun kemarin, tahun 2020 itu saya update lagi ke Android 10. Sampai sekarang saya belum dapat notifikasi lagi nih buat pembaruan, karena memang di sini keterangannya versi sudah terbaru kan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tidak perlu update lagi sampai ada pembaruan selanjutnya. Nah, yang kedua, itu ada pembaruan ColorOS. Untuk ColorOS, ini pembaruannya biasanya lebih cepat. Kalau pembaruan Android, itu perlu 1 tahun atau 1 tahun sekali kan. Kalau untuk ColorOS ini bisa 1 tahun 2 kali gitu teman-teman. Nah, untuk ukuran filenya, ini sih lumayan gak main-main ya. Untuk HP yang RAM 6GB ini, file pembaruan Android 1,5 sampai 2,5 GB. Jadi sebelum pembaruan, teman-teman harus pastikan nih kuota dan ruang penyimpanannya cukup. Tapi untuk HP yang punya RAM di bawah 6 GB, biasanya ukuran file bisa lebih kecil sih. Mungkin menyesuaikan HP-nya aja gitu, menyesuaikan RAM-nya.
Kemudian untuk pembaruan ColorOS-nya, nah ini lumayan ringan teman-teman. Setiap kali pembaruan di HP dengan RAM 6GB saja, ukuran filenya cuma 200-300 MB saja. Saya nggak bisa ngasih contoh proses pembaruannya karena memang HP saya udah diupdate dari tahun kemarin ya. Cuma nanti jika proses pembaruan sudah selesai, HP teman-teman akan terrestart secara otomatis. Tapi tenang, file-file yang ada di HP kita tetap aman kok. Kita lanjut ke cara yang ketiga, tapi sebelumnya kita lihat di menu pengaturan ya teman-teman. Cari tentang ponsel. Nah, di sini kita bisa tahu RAM HP kita itu berapa, internal memori kita berapa. Contoh di sini internal memori saya masih 42 GB yang kosong ya, dari total 128 GB. Masih cukup banyak lah, jadi saya tidak perlu khawatir kehabisan memori. Tapi dengan memori sebanyak ini pun tidak jadi jaminan HP kita itu akan lancar dan aman gitu. Sering HP saya juga terasa lemot, apalagi pas buka game gitu kan. Nah, jadi sebisa mungkin kita harus membersihkan memori setiap hari atau secara rutin lah supaya HP kita tetap terasa ringan. Nah, jika internal memori kita ternyata sudah menipis, cara ketiga ini kita masuk ke menu manager file ya teman-teman, atau berkas. Pasti di setiap HP juga ada, cuma ya mungkin beda namanya aja. Nah, setelah itu kita sortir file-file atau folder-folder yang tidak perlu untuk kita hapus. Contohnya di sini ada folder kosong nih. Nah, ini sebenarnya folder bukan saya yang buat ya, dan tidak ada isinya juga. Kalau kita klik pun dalamnya pasti kosong. Nah, ini bisa kita hapus. Atau kadang ada folder yang terlihat ada isinya, pas kita buka di dalamnya ternyata folder lagi dan isinya kosong. Nah, intinya kita sortir aja file-file yang tidak perlu supaya ruang penyimpanan kita bertambah gitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu 3 cara yang biasa saya lakukan untuk mengatasi HP yang mulai agak lemot ya teman-teman. Saya pakai HP Oppo ini sudah 3 tahun dan alhamdulillah masih lancar, aman, dan menurut saya ini masih worth it banget ya. Yang penting kita bisa merawatnya aja. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.